Selama menjalani kompetisi OSN, mulai dari belajarnya, menjalani lombanya, hingga sekarang aktif mengajar untuk persiapan OSN, tentu sudah banyak pengalaman dan cerita atau kisah menarik yang kakak alami. Adakah suatu pengalaman atau kisah yang berkesan yang bisa kakak share dan ceritakan, barangkali bisa menjadi motivasi dan tambahan pengalaman bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi OSN? Jadi dulu tuh aku ke astronomi ini sebenarnya alasannya nyasar sih. Gara-gara kelasku itu kan wajib olimpiade. Dan itu kayak langsung masuk gitu tanpa tes. Tapi kita ditanyainnya itu berdasarkan absen untuk masuk ke mapel tertentunya. Nah, aku nama kue. Jadi pas itu fisikanya udah habis kuota, terus akhirnya aku masuk astronomi jadinya. Nah, di situ kayak ya udah karena aku udah memilih, kayak langsung terjun aja gitu. Terus kayak kelas 10 itu awalnya namanya juga anak kelas 10 kan, nggak tahu apa-apa, astro juga baru, ya asal belajar aja. Terus kayak seneng-seneng aja pas pembinaan sama kakak-kakak kelas gitu. Terus tapi pas kelas 10 itu entah kenapa bisa masuk sampai OSP, mungkin keberuntungan atau apa gitu. Terus akhirnya nggak lolos kan ke OSN nya. Ya udah tahun depan kayak aku pengen sampai dapat gitu medali, baru itu kayak belajar yang bener gitu, walaupun nggak bener-bener juga sih. Pada akhirnya pas itu dari Jawa Timur kan berempat ke OSN-nya. Nah itu dari empat itu sebenarnya kayak pas itu aku yang paling bodoh gitu loh ngerasanya. Terus kayak pas udah pengumuman itu kan teman-teman dari SMA aku kita berempat juga kan ke OSN-nya dari bidang lain juga. Nah itu mereka dapat medali semua kan, perunggu. Dan pas itu pengumumannya tuh kita dipanggilin dari perunggu dulu semua mapel, terus habis itu baru ke perak semua mapel, emas semua mapel gitu kan. Nah pas itu karena aku observasinya jelek banget, jadi aku pas itu udah kayak pesimis gitu nggak dapat medali. Begitu kayak kalaupun dapat medali kayaknya perunggu gitu. Nah begitu perunggu habis kayak ya udah. Terus teman-teman aku dari sekolah dapat semua, terus kayak nggak enak gitu, masa udah sampai OSN nggak dapat medali gitu. Terus akhirnya pas perak, teman-temanku yang dari provinsi tadi yang kita berempat tadi, dua orang udah perak. Nah ternyata itu kita bertiga itu sejajar gitu, jadi habis temanku satu langsung aku dipanggil. Jadi pas itu langsung nangis gitu gara-gara kaget, kayak wah ternyata dapet juga gitu. Terus pas itu sampai OSN, pas pelatnas itu kayak seneng-seneng aja sih di sana walaupun stres. Dan waktu belajarnya lama banget kan, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam kami harus di kelas selain waktu istirahat. Tapi kayak teman-temannya tuh seru-seru gitu, terus banyak yang aneh juga. Jadi kayak pelatnas itu kami yang aneh itu ketemu teman yang aneh juga gitu, jadi kayak normal di tengah-tengah keanehan itu. Jadi kayak yang wibu nanti ketemu ada yang wibu, yang K-popan nanti ketemu K-popan, kayak yang suka film nanti suka film. Jadi kayak kalau bawa harddisk ke sana itu nanti pulang-pulang penuh aja isinya. Tapi itu planas satu. Begitu masuk ke planas 2 pas itu vibe yang tadi itu hilang karena teman-temannya kan dari yang 31 berubah jadi 15. Dan 15 itu kayak senggol-senggolan gitu buat nanti masuk ke Planas 3. Jadi pas itu vibe yang have fun gitu-gitu udah hilang sih, bener-bener serius gitu. Stres juga kan karena Platnasku pas itu habis UNAS, jadi nggak bisa nyiapin SBM, itu susahnya. Terus kayak pas begitu pengumuman SNMPTN keluar dan aku masuk jurusan aku yang sekarang, itu kayak aku kayak udahlah ngapain belajar astro gitu. Kan bukan jurusannya juga gitu. Pas itu lagi daun-daunnya banget sih astronomi, maksudnya untuk aku gitu. Terus begitu masuk kuliah, tiba-tiba pas lagi tahun pertama itu ada tawaran dari cutting gitu, cutting yang astro, kayak ini ada yang mau nggak buat jadi tim pembuat OSK gitu. Awalnya aku kayak udah nggak usah pikirin astro gitu, tapi begitu ada itu kayak kok ada rasa ya ingin untuk masuk gabung ke situ untuk kayak ngerjain anak gitu. Kan kalau misalkan OSK kan kayak ngerjain anak-anak yang udah belajar gitu kan. Jadi pas itu ya udahlah masuk barangkali itu gitu. Pas masuk ternyata aku jadi yang paling muda pas itu.
paling muda. Terus kayak, dan kayaknya pas itu satu-satunya tahun yang ngeoprek gitu buat tim pembuat OSK-nya. Terus kayak aku buat, terus ternyata aku nggak tahu kan yang mana soalku yang keluar. Pas hari H aku baru tahu kalau oh ini soalku yang keluar, ini gitu. Terus kayak bangga aja sih. Nah pas tahun pertama itu aku nggak boleh ngajar sama sekali karena aku yang ngebuat soal OSK juga kan, termasuk timnya. Terus begitu tahun kedua, cutting yang sama tadi kayak nawar-nawarin gitu, kayak Wit ini aku nggak bisa di sini, kamu bisa nggak kayak gini ngajar gini gini gini. Awalnya aku bingung kan ngajar kayak gimana caranya karena belum pernah ngajar sebelumnya. Terus kayak tapi karena diajarin terus kayak ngajar tuh seru gitu. Jadi walaupun astronomi nantinya bukan jadi jurusannya atau kayak gimana, dengan ngajar kita tuh selalu tetap belajar astronomi gitu. Jadi kayak walaupun dulu cuma buat lomba, tapi bisa terus-terusan belajar gara-gara ngajar ini. Jadi kalau misalkan nanti adik-adiknya pengen itu, dengan ngajar ini kayak bisalah jadi motivasi untuk belajar lebih dalam lagi untuk astro. Kayak gitu. Udah.